Baik. Baik, sudah dipastikan bahwa ke-6 WNI ini sudah ditemukan jenazahnya begitu ya, dan akan dilakukan proses koordinasi Dan untuk sudah pemulangan teridentifikasi. jenazah ke Indonesia. 6 Benar. WNI ini berasal dari daerah mana saja, Pak? Ya, kita belum melihat ya di Sisko. Kita akan lihat malam ini di Sisko mereka berasal dari daerah mana. Karena di Sisko kita, sepanjang mereka berangkat resmi itu akan terdetek. Siapa berasal dari daerah mana, berangkat kapan, diberangkatkan oleh perusahaan apa, kontrak kerjanya sampai kapan, ya kemudian gajinya berapa, pekerjaannya apa, semua lengkap, dan bahkan mereka tinggal di mana akan terdetek. Malam ini kita akan pastikan dengan melihat Sisko milik kita di kantor BP2MI. Oke, tapi ke-6 WNI dipastikan berangkat ke perairan Jepang ini secara legal begitu ya? Yo, konnichiwa minasang. Selamat datang lagi di channel EDP ini. Channelnya Kensuse dan X Maga. Oke, minasang, seperti biasa ini aku baru pulang kerja dan mau nyampein kabar ke teman-teman yang nonton videoku kemarin ya. Khususnya video yang aku ngebahas tentang 6 TKI yang tenggelam kapalnya saat berlayar untuk mencari ikan atau saat bekerja. Nah, menurut beritanya, ternyata semuanya udah tewas alias sudah meninggal dunia ya. Ditemukan udah mayatnya. Untuk beritanya ini nanti aku tampilin di akhir video. Jadi teman-teman jangan di skip video ini, tonton sampai selesai. Nanti akan aku tampilin berita yang menyampaikan bahwa mayatnya sudah ditemukan dan ternyata memang meninggal. Ya memang mau gimana ya, di tengah laut terus kapalnya tenggelam, ya bisa dipastikan pasti meninggal. Ya aku kemarin sempat berpikir bahwa ada mukjizat kalau memang mereka selamat, tapi ternyata ya meninggal dunia. Dan ternyata juga bukan TKI dari Jepang, ternyata TKI yang berasal dari Taiwan. Ternyata mereka ya bekerja di Taiwan dan mencari ikannya di laut lepas perbatasan antara Taiwan dan Jepang. Udah masuk wilayah Jepang sih, karena beritanya udah sampai di Jepang. Terus menurut berita yang disampaikan oleh Benny Ramdhani, Ketua BP2MI ya, menyebutkan bahwa di 6 korban tersebut, yang 4 melalui jalur resmi dan yang 2 melalui jalur ilegal atau tidak resmi ya istilahnya, yaitu ilegal. Yang 4 legal. Ya semoga keluarganya diberi ketabahan dengan menghadapi cobaan ini. Ya itu aja mungkin yang ingin aku sampaikan untuk video kali ini. Terus teman-teman, apabila ingin menyaksikan berita lengkapnya, kabar terbaru perkembangannya, silakan tonton video ini sampai selesai. Setelah ini akan aku tampilin cuplikan berita yang membahas tentang berita tersebut. Jadi teman-teman saksikan sampai selesai, akan dikulik secara tuntas kronologi kejadiannya sampai tenggelam dan bisa ditemukan oleh pihak Jepang ya. Yang menemukan adalah pihak patroli Jepang. Oke, aku akhiri videonya. Untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, lanjut nonton berita selanjutnya ya. Ini tonton baik-baik. Pemirsa, 6 warga negara Indonesia yang hilang di perairan Jepang hingga kini masih belum ditemukan. Pencarian dilakukan secara intensif baik oleh pihak Jepang maupun oleh pihak Tiongkok. Kita akan membahasnya lebih lanjut dengan Kepala BP2MI Benny Ramdhani. Selamat malam Pak Benny. Selamat malam, para. Ya, Pak Benny, apakah sudah ada informasi terkait dengan upaya evakuasi terhadap 6 WNI yang hilang ini? Ya, hari ini jam 17.00 atau jam 5 saya mendapatkan informasi dari KDEI di Taiwan terkait terbaliknya kapal Shin Changfa nomor 88 ya, ditemukan terbalik di 124 nautical mile dari wilayah perairan Yilan Country.
Nah ini memang masih terjadi perdebatan apakah wilayah ini sengketa masuk ke Taiwan atau ke wilayah Jepang ya. Karena media-media Taiwan mengatakan ini di daerah perairan milik negara Taiwan. Ada 7 yang diduga meninggal, 1 warga Taiwan dan 6 PMI ya dari Indonesia. 2 nama atas nama Agus Purwanto tidak terdata di Cisco, Julianto tidak terdata di Cisco, kemudian ada 4 yang memang mereka bisa dikategorikan PMI yang resmi berangkat. Itu atas nama Ritno Prabowo, ya, diberangkatkan oleh PT Putra Jabung Perkasa, kemudian Ibrahim terdata di Cisco diberangkatkan oleh PT Putra Jabung Persada, Jainal Abidin diberangkatkan oleh PT Pamor Sakta Dharma, kemudian Rifani diberangkatkan oleh PT Trias Insani. Nah, kapal dengan nomor ya 88 CT4 ya 267 ini berbendera Taiwan dan terdaftar di New Taipei City yang ditemukan terbalik tadi, Mbak. Ya, kemudian kapal Sing Changfa nomor 88 melaut ini secara kronologis dari pelabuhan perikanan Kailung Badozi, Taiwan pada 27 Februari 2023 membawa 7 awak kapal yang saya maksudkan tadi ya. Kemudian 1 jasad bahkan ditemukan di dalam kabin ya kapal ketika penyelam Jepang melakukan pencarian dan jasad tersebut adalah PMI ABK setelah dilakukan tentu investigasi. Nah, perwakilan kita KDII sedang melakukan koordinasi terus dengan pemerintah Taiwan untuk mengambil langkah-langkah evakuasi atas 6 jasad atau jenazah PMI kita. Baik, rencananya akan dipulangkan kapan Pak Beni? Kita belum mendapatkan laporan pastinya dari perwakilan kita di Taiwan, KDII, tapi biasanya ya kita mengambil langkah-langkah yang cepat, koordinasi dengan otoritas setempat. Jika hasil identifikasi sudah dipastikan final oleh otoritas setempat, maka langkah pemulangan itu akan dilakukan oleh pemerintah kita melalui perwakilan kita di Taiwan. Baik. Baik, sudah dipastikan bahwa ke-6 WNI ini sudah ditemukan jenazahnya begitu ya, dan akan dilakukan proses koordinasi dan untuk pemulangan jenazah ke Indonesia. 6 WNI ini berasal dari daerah mana saja, Pak? Ya, kita belum melihat ya di Cisco. Kita akan lihat malam ini di Cisco mereka berasal dari daerah mana. Karena di Cisco kita, sepanjang mereka berangkat resmi itu akan terdetek. Siapa berasal dari daerah mana, berangkat kapan, diberangkatkan oleh perusahaan apa, kontrak kerjanya sampai kapan, ya kemudian gajinya berapa, pekerjaannya apa, semua lengkap dan bahkan mereka tinggal di mana akan terdetek. Malam ini kita akan pastikan dengan melihat Cisco milik kita di kantor BP2MI. Oke, tapi ke-6 WNI dipastikan berangkat ke perairan Jepang ini secara legal begitu ya? Ya, ada 4 dari 6 yang dipastikan legal. Misalnya Ritno Prabowo itu berangkat ya melalui orientasi Pak Penempatan tanggal 23 Mei 2019. Ibrahim OPP orientasi Pak Penempatan 13 Juni 2022. Izin mengikuti OPP 21 Juli 2022. Kemudian Rifani mengikuti OPP di 10 Agustus 2022. Jadi di tahun yang belum terlalu jauh, Mbak, mereka berangkat. Dan dipastikan kalau sudah terdata di Cisco, itu berarti resmi mereka. Nah, 2 yang jelas-jelas tidak terdata. Berarti keberangkatan diduga melalui pemberangkatan yang ilegal atau unprocedural. Oke, tapi untuk perairannya sendiri di kawasan antara Jepang ataupun juga Tiongkok ini kan masih menjadi sengketa. Apakah memang diperbolehkan ketika kapal melakukan perlayaran di kawasan ini, Pak Beni? Ya, ini kan terkait para ABK ya di teritori ya. Nah, mereka ini di coastal feature teritori Taiwan. Ya tentu tidak ada masalah ya sepanjang mereka berangkat resmi. Nah, kita akan lihat justru kita akan fokus sekarang kepada selain pemulangan 2 PMI ABK yang tidak resmi. Ini mereka berangkat ya kapan, diberangkatkan oleh siapa, harus ada pihak yang bertanggung jawab, proses hukum harus jalan, dan jika perlu ya siapa yang bertanggung jawab atas pemberangkatan tidak resmi, ini tentu harus ada tindakan hukum yang tegas untuk memberi efek jerah kepada para pelaku sindikat penempatan ilegal. Baik. Pendalaman dan pendataan masih dioptimalkan dan juga difokuskan untuk upaya pemulangan dari malam ini saya sudah memutuskan untuk langsung rapim di kantor BP2MI ya dihadiri oleh sesama 3 deputi dan 18 direktur untuk membahas ya kasus terbaliknya kapal yang diduga ya ada 6 WNI dan dinyatakan meninggal tersebut.